Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Literasi, selamat datang kembali di ruang cerita kita. Sebelum kita masuk ke dalam pusaran emosi yang luar biasa ini, pastikan kalian sudah menekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, dan like video ini agar tidak ketinggalan kelanjutan kisah yang menggetarkan jiwa ini. Pernahkah kalian membayangkan di balik dinginnya dinding kaca gedung pencakar langit Jakarta tersimpan sebuah rahasia yang bisa menghancurkan reputasi dalam semalam? Ini bukan sekadar cerita tentang pekerjaan, tapi tentang detak jantung yang salah alamat. Namaku Zahira Al-Zahra, seorang wanita dengan garis wajah Arab Minang yang tegas namun menyimpan ketenangan samudera. Aku hanyalah seorang sekretaris di sebuah perusahaan investasi raksasa. Bagiku pekerjaan ini adalah segalanya demi menyambung hidup keluarga. Namun segalanya berubah saat langkah kakiku memasuki ruangan itu untuk pertama kali. Di sana duduk seorang pria yang dibesarkan dalam disiplin baja keluarga ningrat Jawa Jerman. Kalandra Mahendra, sosok bos yang dingin, perfeksionis dan menganggap emosi adalah variabel pengganggu yang harus dieliminasi. Pertemuan awal kami bukanlah adegan romantis di bawah rintik hujan. Itu adalah pagi yang kacau di lantai 42. Aku datang membawa tumpukan berkas dengan ketenangan yang ternyata justru memicu rasa ingin tahunya. Saat jemariku menyerahkan dokumen untuk pertama kalinya aku merasakan sengatan listrik yang melampaui logika. Dia adalah bosku, penguasa di kerajaan bisnis ini, namun di depannya aku merasa seperti sedang diuji oleh semesta. Tatapannya tajam, profesional, namun ada kilatan tersembunyi yang membuatku sulit berpaling. Hari-hari berikutnya menjadi siksaan yang manis. Aku sering mendapati dia sengaja memanggilku hanya untuk menanyakan hal-hal kecil atau sekadar melihat bagaimana aku merapikan jadwal rapatnya. Cinta ini seharusnya tidak ada. Ini terlarang oleh etika, terlarang oleh status, dan yang paling berat terlarang oleh janji setia yang sudah terikat pada nama besar keluarganya. Tapi siapa yang bisa menjinakkan hati yang mulai memberontak? Di ruangan kedap suara ini sebuah benih terlarang mulai berakar, siap menembus beton kenyataan yang keras. Namanya Kalandra, dan dia adalah satu-satunya pria yang tidak bisa kuprediksi dalam rumus hidupku. Kedekatan kami yang awalnya murni profesional mulai bergeser menjadi sesuatu yang lebih gelap dan mendalam. Setiap lembar dokumen yang kami diskusikan, setiap lembur hingga larut malam di saat kantor sudah sepi menjadi saksi bisu bagaimana jarak di antara kami terkikis perlahan. Aku mulai hafal aroma parfumnya yang maskulin dan elegan, aroma yang kini menghantui setiap malamku. Dia pun mulai memahami cara aku menyiapkan kopinya tanpa perlu aku bertanya lagi. Rahasia itu mulai tumbuh seperti sel kanker tak terlihat namun mematikan. Aku sering merasakan tatapannya saat aku sedang fokus di depan layar monitor. Ada kerinduan yang tak masuk akal, sebuah hasrat untuk dilindungi di tengah hiruk-pikuk korporasi yang kejam ini. Aku tahu dia merasakannya juga. Getaran di tangannya saat menerima berkas atau caranya menghindari kontak mata yang terlalu lama adalah bukti bahwa kami sedang berdiri di tepi jurang yang sama. Kami bermain api di gudang mesiup menunggu ledakan yang hanya tinggal masalah waktu.
Suatu malam, saat hujan badai mengunci kami di dalam gedung, topeng profesionalisme itu akhirnya retak. Cahaya lampu ruangan yang temaram menciptakan bayangan yang sangat intim di dinding. Tidak ada kata-kata puitis, hanya keheningan yang menyisakan. Saat itu aku menyadari bahwa aku bersedia mempertaruhkan karir yang kubangun susah payah hanya untuk satu momen kejujuran bersamanya. Namun dunia luar tidak akan pernah mengerti. Bagi mereka, dia adalah pangeran bisnis dan aku hanyalah bawahannya. Bagi mereka ini adalah skandal, bukan cinta. Ketegangan ini semakin menjadi ketika mata-mata di kantor mulai berbisik. Aku bisa merasakan tatapan curiga dan sinis dari rekan-rekan kerja lainnya. Setiap kali aku keluar dari ruangannya dengan perasaan campur aduk, gosip mulai terbang seperti lalat. Kami terjebak dalam labirin kebohongan yang kami bangun sendiri. Dia harus bersikap sangat dingin di depan umum, bahkan terkadang membentakku hanya untuk menutupi rasa sayangnya yang meluap. Sementara di balik pintu tertutup, aku bisa melihat matanya yang memohon maaf. Semua kebohongan memiliki tanggal kadaluarsa. Sore itu, sebuah amplop coklat mendarat di meja Calandra berisi foto-foto kami saat makan malam rahasia di sebuah sudut kota yang terpencil. Dunia yang kujaga dengan penuh hati-hati runtuh dalam hitungan detik. Seseorang telah mengawasi kami, seseorang yang menginginkan kehancuran posisi Calandra. Aku masuk ke ruangannya dan melihat wajahnya pucat pasi. Rahasia yang kami simpan dengan rapat kini menjadi konsumsi publik yang haus akan drama dan caci maki. Ibu Calandra, seorang wanita ningrat yang menjunjung tinggi kehormatan keluarga, datang membawa badak ke kantor. Dia tidak butuh penjelasan dariku, dia hanya butuh aku menghilang. Aku berdiri di sudut ruangan, air mataku jatuh tanpa suara saat mendengar Calandra diberi pilihan memecatku dan menikah dengan wanita pilihan keluarga atau kehilangan segalanya, warisan, jabatan, dan nama besar Mahendra. Aku tidak membelanya bukan karena aku tidak cinta, tapi karena aku tahu siapa diriku di mata mereka. Aku adalah korban pertama dalam perang kekuasaan ini. Skandal ini meledak di media internal dan merembet ke telinga klien. Namaku diseret dalam lumpur kehinaan, dituduh sebagai wanita penggoda yang menggunakan kecantikan untuk memikat sang bos demi harta. Hatiku hancur melihat Calandra menanggung beban itu sendirian di kursinya. Aku ingin berteriak kepada dunia bahwa ini adalah tentang dua hati yang saling menemukan, tapi suaraku terbungkam oleh hierarki. Kebenaran tidak lagi penting ketika narasi kebencian sudah terbentuk begitu kuatnya. Aku akhirnya menyerahkan surat pengunduran diri. Tanganku gemetar saat meletakkan kertas itu di atas meja yang dulu menjadi saksi bisu kedekatan kami. Tidak ada perpisahan yang manis, hanya kepahitan yang tersisa di dada. Aku berjalan keluar dari gedung untuk terakhir kalinya tanpa berani menoleh sedikit pun ke arah lift eksekutif. Saat itu aku menyadari bahwa rahasia yang terbongkar ini bukan hanya menghancurkan karirku, tapi juga membunuh bagian dari jiwaku yang baru saja merasa hidup karenanya. Kehilangan pekerjaan dan Calandra seperti kehilangan arah kompas. Aku merasa seperti orang asing di kotaku sendiri. Setiap sudut Jakarta seolah mengejek kegagalanku menjaga hati. Aku menjalani hari-hari dengan mengurung diri, berusaha menghapus bayangan wajahnya yang terluka. Namun cinta yang terlarang ini tidak pernah benar-benar mati.
Dia justru tumbuh semakin kuat dalam kesunyian. Aku memilih pergi jauh, berusaha menata kembali puing-puing hidupku di sebuah tempat yang tidak mengenal nama Mahendra. Aku menetap di sebuah desa kecil, bekerja sebagai pengajar sederhana jauh dari kemewahan dan intrik kantor. Aku terlihat lebih kurus dan mataku seringkali kosong menatap langit sore. Namun di suatu sore yang tenang, sebuah mobil yang sangat aku kenali berhenti di depan rumah kecilku. Kalandra menemukanku. Saat kami bertemu kembali, tidak ada amarah yang keluar dari mulutku, hanya kerinduan yang sangat menyakitkan. Aku memintanya pergi demi kehormatan keluarganya, demi masa depannya yang gemilang. Tapi Kalandra justru menatapku dengan tatapan yang berbeda, tatapan seorang pria yang sudah selesai dengan dunianya. Dia bercerita tentang bagaimana Dewan Komisaris terus menekannya untuk bertunangan demi citra perusahaan. Dia bercerita tentang betapa hampa hidupnya di puncak gedung itu tanpa kehadiranku di meja depan. Aku berdiri di persimpangan jalan yang sangat krusial. Membiarkannya kembali ke tahtanya yang dingin atau membiarkannya masuk ke dalam hidupku yang sederhana namun penuh ketidakpastian. Malam itu kami duduk di bangku kayu di bawah pohon besar. Aku teringat semua ambisi yang dulu dia banggakan sebagai seorang Mahendra. Ternyata di puncak tertinggi sekalipun seseorang bisa merasa sangat kedinginan jika tidak ada pelukan yang tulus. Sebuah rencana besar mulai dia bisikan padaku. Jika dunia korporat dan keluarganya tidak mengizinkan kami bersatu dalam aturan mereka, maka dia siap melepaskan aturan itu selamanya. Pengorbanan bukan lagi tentang kerugian, tapi tentang harga sebuah kebahagiaan. Inilah pengorbanan akhir yang tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Kalandra benar-benar melakukan apa yang dia katakan. Dia melepaskan kursi jabatan direktur utama, menyerahkan seluruh hak warisnya kembali ke yayasan keluarga, dan menghapus namanya dari daftar kenyamanan Mahendra. Dia datang kepadaku tanpa jas mahal, tanpa pengawal, dan tanpa kemewahan yang dulu melekat padanya. Dia datang sebagai pria biasa yang hanya memiliki keberanian dan cinta yang tulus untukku. Aku melihatnya berdiri di hadapanku dengan senyum yang paling lepas yang pernah kulihat selama aku mengenalnya. Dia tidak lagi memiliki kekuasaan besar untuk memerintah ribuan orang, tapi dia memiliki hak sepenuhnya atas hatinya sendiri. Aku menangis saat dia mengatakan bahwa hidup sederhana bersamaku jauh lebih berharga daripada hidup mewah dalam kepura-puraan. Kami membuktikan bahwa jabatan bisa dilepaskan, harta bisa ditinggalkan, tapi kedamaian jiwa hanya bisa ditemukan saat kita berani jujur pada perasaan sendiri. Kini kami memulai hidup baru dari nol, membangun usaha kecil bersama, menikmati teh hangat setiap pagi tanpa harus terburu-buru mengejar jadwal penerbangan bisnis. Cinta yang dulu disebut terlarang dan menjadi skandal kini menjadi fondasi yang paling kokoh dalam kesederhanaan kami. Ternyata kehilangan dunia yang penuh kepalsuan adalah harga yang sangat murah untuk mendapatkan surga kecil di bumi bersamanya. Kami bebas dan itulah kemenangan yang sesungguhnya bagi kami berdua. Sobat Literasi, itulah akhir dari perjalanan aku dan Kalandra. Kisah ini mengajarkan kita bahwa terkadang kita harus melepaskan apa yang kita genggam erat untuk bisa memeluk apa yang benar-benar kita butuhkan. Terima kasih sudah menyimak narasi ini sampai selesai.
Jangan lupa bagikan pendapat kalian di kolom komentar. Menurut kalian apakah pengorbanan Calandra sepadan dengan apa yang dia dapatkan sekarang? Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk kisah-kisah penuh makna lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.